Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendapat berkat Tuhan sore hari ini. Kita akan menerima firman-Nya yang luar biasa, yang akan membangkitkan kita, bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita akan terlebih dahulu berdoa, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapak yang baik seperti Engkau. Kami berterima kasih, kami tahu Tuhan, sungguh Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih, dan kami menserahkan ibadah sore dalam kuasa tangan Tuhan. Kami ingin menyukakan hati-Mu Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau. Dan menaikkan pujian, syukur hanya bagi Engkau. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Dan kami serahkan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Tak pernah kekurangan kami dalam Tuhan. Kami berlimpah dalam kasih dan kemurahan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Engkau baik Tuhan. Dia baik. Sungguh Engkau baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara, sungguh Engkau baik bagiku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Percayalah Tuhan baik. Dia baik. Dia Bapa yang baik bagimu. Terima kasih Tuhan. Sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagiku. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewati badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku.
Sungguh Dia baik bagi saudara. Dia baik bagimu. Ku yakin Dia selalu sertaku. Sungguh Kau baik Bapa. Walau kami lewati badai, semuanya kami percaya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewati badai, kami percaya Tuhan Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Oh, ku tahu Tuhan. Ya, Engkau baik bagiku Tuhan. Sekali lagi katakan, lewati badai, badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara. Sungguh Kau baik bagiku Tuhan. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, sungguh Kau Bapa yang sempurna bagi kami. Walau kami lewati badai pencobaan, walau kami lewati tekanan apapun Tuhan, tapi bagi kami Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Bapa kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami cakap menghadapi segala masalah, persoalan, bahkan badai. Karena kami tahu Tuhan, di dalam badai itu ada Engkau Tuhan. Engkau di atas segala perkara apapun bagi kami Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Bapa. Ya, Sang Pemelihara hidup kami. Oh, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku memuji nama-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu ya. Terima kasih Bapa buat janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala perkara apapun yang kami terima. Kami percaya Tuhan, semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa yang sempurna, melebihi Bapa siapapun di bumi ini. Sekali lagi kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau lebih dari segala-galanya. Bahkan Engkau lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan. Inilah sembahku, inilah pujianku, inilah isi hatiku di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukurku di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan baik dan selayaknya kita memberi kepada Tuhan yang terbaik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bersyukur akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Ya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, semua berkirang, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, haleluya. Girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, haleluya. Oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Dia yang membuat kita bergirang dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang memberikan kegirangan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita akan datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Dan akan bersyukur dalam keadaan apapun. Karena kasih-Mu bagi kami melebihi apapun yang ada di bumi ini bagi kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus.
Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, ya Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur. Semua bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Biarlah hatimu bersyukur kepada Tuhan. Dia Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ya Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang setia bagi kami. Mulut kami akan terus bersyukur, hati kami akan terus bersuka dalam Tuhan, sebab kami punya Allah. Ku mau selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau memang sungguh baik. Karena Engkau Allah yang setia. Setia dengan setiap perkataan janji-Mu. Dan janji-Mu pasti digenapi. Yes, benar. Karena itu kami mau berharap Ya Tuhan. bukan atas apa yang kami lihat, tapi kami berharap atas janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan selalu ya dan Yes, amin adanya. Ya Tuhan. Berkati semua para pendengar dan bangkitkan terus harapan kami, supaya kami tetap memandang tidak lama lagi Engkau menjemput kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih pimpinan-Mu Roh Kudus untuk kami. Kami mau berdoa dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman. Ini adalah bagian terakhir tentang harapan. Ya, tahun ini juga tema gereja kami adalah Be Wise, jadilah bijaksana. Saya ingatkan lagi ayat yang sangat terkenal, Efesus 5 ayat 15-17, yang berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Jadi kita mesti memperhatikan betul-betul saksama. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, bodoh, tetapi seperti orang arif. Jadi kita selalu diminta Tuhan, jangan kita ini bodoh. Apa yang menyebabkan kita bodoh? Yaitu dua hal. Saya sudah katakan tahun ini, ya, tema kita Be Wise. Dalam hal menggunakan waktu. Karena itu ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita mesti gunakan waktu. Ya, waktu kita ini untuk apa? Apa yang kau pakai dalam waktu? Ya, apakah untuk bersenang-senang saja? Boleh, tapi fokusnya bukan ke situ. Ya, lalu apa lagi? Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Jadi dua hal, waktu dan pengertian tentang kehendak Tuhan. Kalau ini kita belum gunakan, kita bisa, harapan kita bisa merosot. Ya. Tapi puji nama Tuhan, firman Tuhan itu seringkali menegur. Karena itu tadi kalau dikatakan 2 kali sampai bebal, bodoh, itu ya samalah. Ya, bebal itu unwise, ya, jadi orang yang tidak mau pakai pikirannya, ya, dalam bahasa yang katakan unintellect, jadi tidak intelek, gitu. Itu Tuhan tegur. Kadang-kadang ya kita bisa seperti itu. 2 murid ini yang ketemu Yesus di perjalanan ke Emmaus, saudaraku, mereka setelah menyaksikan kematian Yesus, mereka lalu berkata, dulu kami mengharapkan, tapi kok dia mati? Ya, dulu kami mengharapkan bahwa dia itu adalah Mesias, tapi kok mati? Ya, nah, yang penting sekarang bagaimana sikap hati kita? Sikap hati saat mendengar teguran semacam ini. Ini 2 murid ini dalam perjalanan, mereka bercakap-cakap tentang peristiwa di Yerusalem, penyaliban Yesus, lalu Tuhan hadir. Lukas 24 ayat 25 berkata, Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu,
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Wow. Kalau saya sebagai pendeta menegur jemaat, hei kamu orang bodoh. Waduh. Mungkin beberapa jemaat, gak suka lah. Kok dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin. Lalu ditambahin lagi, betapa lambannya hatimu. Kamu ini kok, ya seperti orang kalau nggak pandai itu kan lamban. Sudah bodoh, diajari kok nggak ngerti-ngerti, lamban. Ya, ini sangat menyakitkan kata-kata ini. Ya, kata-kata dalam bahasa Inggris kan full, ya, foolish, bodoh, ya, unintelligent. Jadi tidak punya intelek gitu. Waduh, ini jelas satu teguran kepada orang, apalagi dia yang pandai ditegur begini. Wow, kenapa kita dianggap bodoh? Kamu tidak percaya segala sesuatu. Garis bawahi segala sesuatu. Banyak orang percaya sebagian Alkitab. Apa yang dikatakan para nabi. Percaya sebagian. Ya, mujizat. Wah, ya, Daniel ngalami mujizat. Singa ndak bisa gigit. Ya, Gideon, Samson, wah mujizat. Tapi waktu menemui salib, kok Yesus dibunuh, mati. Nah ini nggak bisa masuk. Karena ini mereka melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, tapi mereka tidak memperhatikan, ya, episode itu belum selesai. Kematian Yesus bukan berakhir dengan kuburan, tidak. Ya. Nah, kadang-kadang orang bisa marah kalau ditegur melalui firman Tuhan. Kadang-kadang itu karena itu jemaat ada yang, ya, istrinya memberitahu sama saya, Pak Bekti, kalau Pak Bekti khotbah lalu kena dia, suami saya itu sering nyenggol saya. Ini loh omongannya, kok begini? Ya, nyala-nyalakan orang. Ini contoh, bisa marah. Tanda apa? Kesombongan. Jadi kalau orang ditegur, padahal teguran itu kata Amsal, teguran itu tanda kasih dari seorang ayah, ya, ibu mendidik anaknya seringkali menegur. Tapi kadang-kadang tidak mau didengar. Nah, namun ada yang menerima dengan baik. Itu tanda jelas orang ini mau dididik. Hatinya bisa menerima. Seperti anak kecil. Ya. Jadi apa yang menghambat kita? Biasanya posisi. Kekayaan. Ya, jabatan. Lalu pandai, wow. Seringkali itu menjadi penghambat. Karena itu saya tuliskan pandai, kaya, jabatan tinggi dapat menghambat teguran. Karena itu kalau seorang itu dengar nasihat, terus dia mulai marah. Bukannya diterima. Ya. Karena teguran itu kan baik. Teguran dari orang-orang bahkan yang orang kafir sekalipun. Seperti Abraham ditegur oleh Raja Firaun. Abraham juga pernah ditegur oleh Abimelek. Ini semua orang di luar Tuhan. Tapi Tuhan pakai kadang-kadang menegur. Apalagi kalau ditegur oleh hamba Tuhan. Nah seringkali
kita itu kadang-kadang sulit menerima. Seperti apa yang terjadi dengan Raja Asa. Ya, waktu dia dulu perang, dia bersandar pada Tuhan. Tuhan bikin mujizat, 1 juta musuh itu bisa kalah. Tapi waktu dia diserang kembali oleh kerajaan utara, dia marah. Ya, karena ditegur oleh seorang pelihat yang namanya Hanani. Tolong bacakan 2 Tawarin 16 ayat 9b sampai 10. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ya, teguran ini begitu sungguh menemplak. Apalagi posisinya raja loh. Nah ini loh, kalau kita sudah merasa baik, merasa pengalaman, lalu anak kecil menegur kita. Wah, kita rasa kamu anak kecil mana tahu lah. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan bisa pakai anak kecil. Contohnya Imam Eli, ini imam besar. Ditegur oleh Samuel waktu itu masih kecil. Ya, saudaraku, kata Tuhan kepada Raja Asa melalui pelihat Hanani yang kurang terkenal, engkau telah berlaku bodoh. Kalau dikata-katain begitu apa? Lihat, sakit hatilah. Makanya hati-hati kalau saudara ya kadang-kadang pertengkaran suami istri kan gitu ya, kadang-kadang diberitahu gimana sikap kita. Loh, itu biasa argumentasi. Tapi kalau sakit hati lalu disimpan, oh ya salah sendiri ya. Saudaraku, sakit hatilah Asa. Bukan hanya sakit hati, sangat marah, bukan marah, sangat marah. Jadi, nah kalau orang sudah begini gimana sih? Sudah namanya sakit hati, lalu sangat marah. Padahal kemarahan itu membuat hormon-hormon kita itu jadi yang jelek. Itu menggerogoti kesehatan kita. Ya. Kita mesti hati-hati dengan batin kita sendiri. Waktu kita ditegur, jangan sampai sakit hati. Nah, kalau sudah sakit hati, namanya sakit. Nanti pasti sakit. Lalu sangat marah. Marah ini disimpan lama, itu mempengaruhi tubuh kita. Reaksinya, Asa menganiaya. Bukan hanya itu, Tuhan juga bereaksi. Kalau sudah baca 2 Tawarin 16, maka Tuhan izinkan Asa sakit beberapa tahun, sakit parah kakinya. Tidak ditulis sakit apa itu, tapi dikatakan sangat parah, ya, dan sampai akhirnya dia mati. Padahal kalau sudah baca, Asa ini ditulis mulai dari pasal 14 loh, 14, 15, 16. Jarang loh raja itu diterangkan begitu rinci seperti Raja Asa. Karena itu beberapa orang memakai nama Asa. Ya, padahal Asa ini akhirnya buruk. Ya. Nah, ini satu kenyataan. Dan memang kalau sudah bicara soal orang Kristen,
harus mau pikul salib, ya, dikata-katai, dia tidak boleh membalas, ya, uangnya dimakan, dia tidak boleh panggil debt collector dan sebagainya, atau kata-kata yang kotor-kotor. Kan kita diberitahu oleh Tuhan begitu. Ya, itu namanya pengajaran salib. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Ini bukan berarti dalam fakta sudah ditampar kiri, yuk lagi. Bukan begitu, tapi pipi ini bicara perasaan. Waktu perasaan kita ditampar, kadang-kadang hati kita mesti siap untuk perasaan kita masih digarap lagi. Tapi dengan kerelaan, pikul salib, asal benar. Karena itu kalau ini bagi orang dunia, sikap semacam demikian, sikap yang apa? Bodoh, betul enggak? Karena itu 1 Korintus 1 ayat 18-19 berkata, Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. ya, ini pernyataan Tuhan, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi kalau orang hanya memakai pikiran jasmania tentang hal-hal yang fakta kelihatan, itu kata Tuhan, itu bodoh. Karena salib ini sesuatu penderitaan yang kelihatan, tetapi upahnya tidak kelihatan, begitu. Ya, perasaan tertusuknya kelihatan, tapi nanti berkatnya tidak kelihatan, belum kelihatan. Ya, nanti akan kelihatan nanti. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang nggak bisa tahan dalam penderitaan. Ya, tapi Tuhan menekankan lagi, karena itu nanti banyak orang setelah gereja mungkin dia dihormati, nanti belum tentu masuk surga. Dia orang kaya, tapi mudah tersinggung. Dia kasih banyak untuk gereja. Lalu kata Tuhan, no, kamu gak bisa masuk surga. Hah? Aku sudah korban begitu banyak Tuhan. Ya, tapi hatimu, aku gak senang. Karena itu dituliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 25-29, yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang hina, justru yang dipilih oleh Allah. Ya, jadi sikap pengajaran salib memang menjadi kebodohan. Ngalah. Ya, lalu kita tidak membalas, bodoh. Ya. Nah, namun bagi orang yang siap ditegur, yang dianggap dunia bodoh, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang spektakuler. Ada 3 hal yang dilakukan Yesus bagi orang yang mau menerima teguran, baik oleh Tuhan sendiri maupun melalui firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau juga di komsel. Kadang-kadang orang, Pak Bekti memang udah nyiap untuk saya ini. Kok saya terus rasanya terus ditunjuk-tunjuk. Ini pasti diberitahu istri saya. Ya, kadang-kadang begitu. Tapi sebetulnya Tuhan itu mau bicara supaya dia selamat. Nah, bagi 2 orang
yang melihat Yesus tersalib, lalu mereka pulang kampung dengan rasa rasanya putus harap, tapi bersyukur. Mereka itu dialog tentang Yesus terus, tidak berhenti ngomong tentang Yesus. Maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ini 2 minggu lalu sudah saya terangkan, ya, betapa penting kita itu selalu membicarakan tentang kebenaran. Maka Tuhan melihat hati yang tidak mengerti, Tuhan hadir mau menjelaskan firman Tuhan. Lukas 24 ayat 26 sampai 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, perhatikan saudaraku. Lalu ia menjelaskan. Menjelaskan apa? Apa yang tertulis. Nah, jadi betapa pentingnya saudara itu namanya Bible study seperti ini, ya, pendalaman Alkitab, menjelaskan secara runut, ya. Jadi betapa pentingnya pengajaran yang menjelaskan Alkitab, dikatakan seluruh kitab suci, segala kitab nabi-nabi. Betul enggak? Karena itu, jangan saudara itu suka mendengar cuma sepotong kebenaran yang cocok. Tapi kita mesti baca seluruhnya. Karena itu kita mesti juga baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kan dikatakan seluruh kitab suci. Banyak orang baca Alkitab, tapi kalau sudah sampai kitab Imamat, dilompati aja dah. Kitab bilangan kok ngitung-ngitung terus bilangan. Ada hubungannya apa dengan saya? Nggak ada. Ya, ini kan cerita untuk zaman dulu, nggak relevan untuk saya. Tapi Tuhan berkata di sini, ya, menjelaskan yang tertulis dalam seluruh kitab suci. Segala kitab nabi-nabi. Nah, saudaraku, karena itu saudara belajar juga di rumah, jangan suka hanya membuka Alkitab menurut kesenanganmu. Kadang-kadang ada pendeta yang ngajar, ya kamu nggak perlu runut baca Alkitab, ya coba buka aja, di mana kamu buka kamu baca. Ada, saya dengar dulu, ya pendeta yang mengajar begitu. Ya, saudaraku, ingat ya, Tuhan itu mengenal hati manusia. Nah, 2 orang ini dikenal hatinya, gimana? Yaitu mau ditegur. Ya, kenapa Tuhan bisa mengenal hati manusia? Karena waktu dicipta, Tuhan itu memberikan roh, nafas hidup dalam Kejadian 2 ayat 7. Tapi ingat ya, roh ini ada namanya expired date. Ya, expired untuk tinggal dalam tubuh itu ada jatah waktunya. Dalam kitab Pengkhotbah 12, roh itu nanti akan ditarik kembali oleh Tuhan. Jadi orang itu waktu pembuahan dari sperma dan indung telur terjadi, Tuhan kasih roh. Nah, roh ini ada batas kerjanya di tubuh. Nanti akan ditarik oleh Tuhan. Ya, itu jelas dalam kitab Pengkhotbah 12. Roh akan kembali kepada Allah untuk apa? Untuk nanti dimintai
pertanggungan jawab ngapain tubuh ini. Nuruti roh yang aku pimpin atau nuruti kemauan sendiri. Karena itu Amsal 20 ayat 27 berkata, Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. iya, roh manusia itu pelita Tuhan menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi Tuhan itu bisa ngerti hati manusia oleh karena dia menghembuskan rohnya. Tiap-tiap orang yang hidup itu hidup oleh karena Allah. Tuhan beri roh. Tapi roh ini nanti akan ditarik. Ya. Lalu dia nanti akan bersaksi tentang apa yang dilakukan oleh pikiran, jiwamu, perasaan, kehendak, dan tubuhmu. Karena itu Tuhan bisa menghakimi. Nah sekarang bagi gereja Tuhan, maka Yesus yang naik ke sorga itu mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Kalau dulu Yesus yang datang pada 2 murid. Sekarang Yesus sudah di sorga. Tapi dia kirim Roh Kudus untuk mendampingi kita dan memberi penjelasan. Kalau dulu secara fisik Yesus, sekarang secara rohani dalam batin kita. Karena itu saya tuliskan ya, Roh Kudus ini memberi penjelasan yang inherent. Inherent itu artinya sudah bawaan. Ya seringkali kalau saudara main komputer dikatakan set default. Nah itu ya. Jadi ini memang sudah bawaannya dari komputer itu memang di style begitu. Ya kamu pakailah. Nah Roh Kudus ini Tuhan kasih pada saudara, ini menjadi inherent dalam kita. Jadi menjadi bagian kita untuk ngomong. Jangan, kalau kita melakukan yang gak baik, Roh itu bicara, klip, no, jangan. Atau ya teruskan. Nah bagaimana saudara? Ini yang penting. Kenapa orang itu kadang-kadang setelah bertengkar ya, Roh Tuhan bicara. Tapi enggak, aku ngamuk. Wah dia begitu kok. Nah kalau sudah begitu, itu namanya bodoh. Ditegur. Jujur ya, saudara kalau setelah bertengkar, itu Roh Tuhan bicara. Kadang-kadang jangan bertengkar. Sudah ngomong salah saja, Roh Tuhan bicara. Kamu tadi kok jawab begitu. Nah kita mesti peka di situ. Karena Roh Kudus ini inherent dalam diri kita, kata Tuhan. Tuhan kasih Roh Kudus ini menjadi alat peringatan. Menjadi guru dalam 1 Yohanes 2 dikatakan Roh Kudus itu guru utama kita. Jadi dia memberitahu. Ya. Karena itu ini kepentingannya Roh Kudusku. Hari-hari ini kita memperingati besok Tuhan Yesus naik ke sorga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Supaya tidak meninggalkan kita piatu. Tapi dia kirim Roh Kudus membantu kita. Karena itu Roh Kudus disebut Roh Penolong. Penolong untuk apa? Untuk mengingatkan firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, karena kepada kita Allah telah menyatakan
dinyatakannya oleh Roh. Dalam bahasa Inggris katakan, but God had revealed them unto us by His Spirit. Revealed itu artinya mengungkap, mengekspos. Jadi kadang-kadang kita bisa ditelanjangi hati kita yang pura-pura. Ya Tuhan expose. Kamu itu pakai topeng. Kamu kan ya ngomongnya basa-basi, hiasan bibir. Itu sebetulnya kalau saudara anak Tuhan yang sejati, yang sudah ngalami yang namanya Roh Kudus, pasti bicara. Cuma kita itu mau sensitif apa enggak yang baik. Nah, Tuhan itu menyatakan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Deep things of God. Hal-hal yang dalam-dalam dari Allah. Ya. Karena itu tiap kali saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa, nanti Tuhan kasih. Seperti orang mendownload begitu ya. Ini, ayat ini jawabannya. Ini, ayat ini. Lalu saya gandeng gitu. Nah Tuhan itu bisa dengan Roh Kudus itu kita mengakses. Gitu. Hal-hal yang kita nggak ngerti dari Allah, kok ngomong begini ya, aku nggak ngerti. Nah siapa yang membuat mengerti? Roh Kudus. Roh Kudus ini dia menyelidiki segala sesuatu, baik hati kita, kalau betul kita mohon penjelasan, dan dia nyelidiki hati Allah yang mau memberikan apa pada kita, itu digandengkan. Plek. Ya, kita mendapat. Ya. Bagian terakhir kalimat 3 alinea, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Ya. Jadi yang pertama, saudaraku, betapa pentingnya saudara itu rela ditegur. Kalau saudara rela ditegur, Tuhan itu mau memberi penjelasan. Sehingga engkau, oh gitu toh maksudnya. Ya, jadi maksudnya Tuhan ini cuma memproses, tunggu waktunya. Kamu lihat, kamu jangan komplain dulu. Ini loh maksud Tuhan begini, oh ngerti saya ini dilewatkan jalur yang begini supaya aku bisa naik tingkat. Akan begitu. Kalau kita sudah ngerti, kita itu rela menderita. Ya. Yang kedua, kalau sudah mau ditegur, Tuhan itu berkenan kalau saudara itu minta kepada Tuhan lebih lanjut, dikasih tahu lebih dalam supaya aku mengerti. Sehingga dia berkenan tinggal bersama. Jadi tadi berkenan hadir, omong-omong. Sekarang Tuhan tidak hanya hadir, tapi dia berkenan tinggal bersama. Wow, saudaraku. Karena itu dalam Lukas 24 ayat 28 dan 29 berkata, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun, mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama kami. Sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Ya, Tuhan itu pribadi yang sangat bijaksana. Ya, dia tidak mau memaksa orang. Jadi mendekati kampung yang dituju oleh 2 orang itu, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan. Artinya, kamu mau teruskan enggak percakapan ini?
Kamu ingin mengerti lebih lanjut enggak? Nah, kan begitu ya. Kadang-kadang orang itu ke gereja mendengar firman Tuhan, oh iya, ngerti sekarang diterangkan oleh ya pendeta saya, waduh jelas. Tapi ya sampai di situ. Tapi enggak mau lebih lanjut. Nah, jadi kadang-kadang seperti ini ya, Tuhan seolah-olah hendak meneruskan. Ya, kamu butuh aku lebih dalam, atau juga sekedar hatimu bisa berkobar-kobar. Nanti kita baca, waktu sedang dalam perjalanan itu, 2 murid ini mendengar firman Tuhan, rasanya berkobar-kobar. Kan begitu ya, kalau kita dengarkan pendeta, lalu KKR, kadang-kadang, wah, amin, kobar-kobar. Saya kobar-kobar, selesai. Tapi tidak mau melanjutkan hubungan dengan pribadi yang mengobarkan itu. Cuma lewat pendeta. Saya tulis kedua murid tersebut belum puas dengan hanya mendengar firman dan menerima penjelasan, ngerti, berkobar-kobar. Ya. Jadi mereka itu tidak puas, lebih lanjut saya katakan, hanya dengan pengalaman hati yang berkobar-kobar. Ini fakta loh. Kalau sudah mendengarkan penginjil ya, datang KKR gitu kan, wow, aduh, lalu kita itu rasanya, wah, apalagi motivator. Sekarang ini kan banyak orang motivator gitu, ngobarkan gitu, wah berkobar-kobar, wah yuk kita, apalagi diminta, yuk kasih uang, biasanya begitu motivator. Jadi titik motivator berhentinya dengan duit. Ini fakta. Tapi banyak orang ya senang begitu. Berhenti. Tapi 2 murid ini tidak puas dengan pengalaman hati yang berkobar-kobar, tapi tidak sampai pada siapa ya yang ngobarkan ini. Nah, aku mau terus berkobar, ya. Saya kasih contoh. Ada orang jalan di padang gurun, ya, dia kehausan. Terus ada orang lalu memberi dia air minum, ya, misalnya 1 botol. Wah, dia minum, waduh, terima kasih. Orang itu lalu pergi. Nah, lalu dia melanjutkan perjalanan lagi, haus lagi. Mestinya kan dia tadi setelah terima, kamu ambil dari mana airnya? Supaya aku juga nanti kalau haus, aku bisa ambil. Kan begitu. Tapi banyak orang di gereja cukup puas dengan motivator. Ya, sekarang ini banyak hamba Tuhan suka menjadi motivator, mengobarkan semangat. Saya kalau dengarkan di channel-channel ya Trinity Broadcast Network, itu para pendeta yang suka mengobarkan, lalu mereka berkata, yuk kita pledge, kita kasih. Ya, uang ini kesempatan. Kalau kamu kasih sekarang, nanti berkatnya besar. Sekarang, mereka kobar-kobar. Ya, dan di TV itu sudah disiapkan, ya, penerima telepon seperti sekarang BCA kan, ya, di ini BSB itu saya dengar ada 1000 gedungnya besar, 1000 penerima telepon dari BCA. Nah, ini juga di TBN waktu itu saya lihat penerima telepon banyak. Orang masuk langsung pledge, kasih uang.
catat nomor rekening berapa, langsung dipotong. Wah, seneng. Tapi mereka nggak mau tanya siapa yang ngobarkan ini loh. Ya, nah hal serupa saya tuliskan terjadi dalam pengalaman orang percaya yang hanya menerima Roh Kudus dan api Roh Kudus yang sanggup mengobarkan hati, namun belum mencapai pengenalan siapa yang membaptiskan dengan Roh Kudus itu, yaitu Yesus. Kenapa Yesus diberikan pada kita? Supaya kita kenal, ya. Kenapa Roh Kudus diberikan? Supaya melalui Roh Kudus kita kenal dengan pembaptisnya, yaitu Yesus. Pembaptis dengan Roh itu. Karena itu dua murid ini tidak puas kok. Cuma hanya berkobar hatinya, senang. Oh begitu toh, ya. Jadi salib ganti mahkota toh. Waduh, puji Tuhan. Tapi mereka mendesak. Sebab itu mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama dengan kami. Kenapa mendesak? Sebab tadi dikatakan, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ingat ya, kita itu jangan cuma hati kita yang bisa semangat, tapi mesti sampai pada titik pemberi semangat, ya, sumber dari harapan, sumber dari iman, sumber dari segala berkat, Yesus namanya. Nah kita mesti sampai pengenalan. Kenapa? Karena menjelang hari sudah hampir malam. Ini peringatan Paulus. Ingat loh, gereja Tuhan, apalagi kita pada akhir zaman, kita ini mendekati sudah penutupan. Jadi waktu penutupan ini setan akan bekerja dahsyat. Belum pernah Olimpiade terjadi seperti yang lalu di mana itu, di London ya. Sampai ada adegan yang dimasuki semua pengikut setan di situ acaranya. Nggak pernah begitu. Tapi terjadi. Memang dunia ini semakin pekat. Kejahatan juga semakin memuncak. Peperangan tambah. Dan ini tanda penghukuman Tuhan segera akan terjadi. Nah, apakah kita masih belum mengenal Yesus? Sangat disayangkan. Karena itu saya tuliskan, bagi yang mengenal Tuhan, ada harapan. Di tengah derita salib. Sebab ada janji Tuhan, nanti kita dengarkan. Yang berikut bagaimana mereka mendesak sampai Tuhan itu mengajar ulang. Sekarang lebih dalam, karena dengan makan. Kalau sudah makan, wah, perut kenyang itu bisa menangkap lebih banyak, ya. Hidup kekal dan kebangkitan dari antara orang mati. Ini harus menjadi tujuan, bukan cuma hati berkobar. Wah, senang, hatiku puas. Ya, banyak orang ke gereja, aku sudah seperti minum air sorga, puas. Cukup sampai di situ. Tapi tidak sampai pada goal. Goal kita harus mencapai hidup kekal dan kebangkitan dari antara orang mati. Ini harus menjadi goal kita. Ya, saudaraku, ini penting. Ya, kita harus punya keinginan itu. Karena itu,
orang yang mau ditegur waktu mereka mendesak Yesus untuk tinggal. Sekarang Yesus, ini yang paling top ini, Yesus menyatakan dirinya. Ya tadi mereka ngomong-ngomong, loh Yesus itu bersama mereka, tapi mereka tidak mengenal siapa tuh yang ngomong ini. Ya, kok bisa begitu ya? Nah kita ini kan diberi Alkitab. Kata Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jelas? Loh ini ada pada kita ini. Tapi kita kok enggak kenal. Iya, ini fakta loh. Karena itu coba dibacakan Lukas 24 ayat 30 sampai 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ya, banyak orang hanya suka yang di bawah ini ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Cukup rasanya, wah, ya hati ini tadinya yang ya layu gitu, sekarang bisa, wah sudah puas lah ke gereja. Puji Tuhan. Tapi belum sampai mengenal dia. Kapan? Waktu mereka desak Yesus. Ayo tinggal bersama kami. Lalu duduk makan, diberkati makanan itu. Waktu mereka makan, terbukalah mata mereka. Nah, ini berarti yang nggak bisa punya mata iman yang melihat, itu sekarang melihat. Karena iman itu, apa definisi iman? See the unseen. Melihat yang tidak kelihatan, itu iman. Seringkali orang ke gereja melihat tapi yang kelihatan. Bukan yang melihat yang tidak kelihatan. Waduh, sembuh ya. Waduh, puji Tuhan. Lihat aja. Orang yang cuma cari kesembuhan karena melihat. Bisa tahan? Nggak tahan. Bisa ya sebentar. Kalau datang lagi problem, loh kok begini? Bisa murtad kadang-kadang. Ini fakta hidup. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu mengenal Yesus? Ini, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, inilah hidup yang kekal. Apa itu definisi hidup kekal? Di hidup kekal itu mengenal Bapa. Caranya mengenal Bapa, mengenal Yesus. Karena Yesus yang menyatakan, ini loh, kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapa. Lagi, Filipi 3, 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini yang kita suka mengenal Bapa. Tapi kata Bapa, untuk mengenal aku, engkau harus mengenal Yesus yang aku utus. Lalu Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
Dan, ingat kata dan. Ini gandeng. Gitu. Kalau sudah mau kenal Tuhan, gak bisa lepas dari persekutuan dalam penderitaan. Saya khawatir. Nanti yang memenuhi quorum ya terangkat menjadi buah sulung, atau quorum ya buah susulan, itu orang-orang yang baru-baru justru. Contohnya dari yang fakta sekarang itu, dari agama lain. Tapi mereka rela menderita karena kenal Yesus. Tapi orang Kristen, nggak mau menderita, itu kan kelihatan. Saya kagum dengan orang-orang yang sekarang dari latar belakang agama lain yang didatangi oleh Tuhan secara pribadi. Mereka rela menderita, mereka rela habis hartanya, bahkan dipukuli, ya terjadi toh. Ya, kita lihat itu di penjara dipukuli, tapi apa mereka melepas? Enggak, tetap itu. Nah, orang yang begitu lulus karena ini dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kalau kita mau mengenal Yesus, ya mesti gandeng dengan Yesus. Gandeng dengan Yesus, ya kita murid Yesus yang bisa ngalami derita. Ingat ya, derita ini kadang-kadang bukan secara fisik aja, tapi derita saudara rela, kerelaan, dimaki, disalah mengerti, dikucilkan, ya. Dan waktu mereka sudah mengenal Yesus, begitu ya makan, ini malam ya, tidur, besoknya lalu langsung mereka itu bangkit. Lukas 24 ayat 33a sampai 35. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Iya, begitu mengenal Yesus, apa yang terjadi? Action. Nah ini, maka bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ini saya ambil dari terjemahan yang baru ya. Alkitab terjemahan baru harus saudara miliki ya. Beli lagi lah yang baru supaya saudara bandingkan. Kadang-kadang memang kalau yang lama, lalu bangunlah mereka. Ya, tapi kata bangkitlah mereka. Jadi ada spirit yang bangkit dan terus kembali ke Yerusalem. Tadi apa? Meninggalkan Yerusalem. Karena kecewa. Sekarang kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk kumpul. Ya, lalu menceritakan dua orang ini. Dan bukan hanya dua orang yang menceritakan, mereka mendapat cerita. Kalau ayat yang B, 33b, 34, mereka orang dua ini yang ke Emmaus mendapat cerita dari rasul-rasul. Jadi saling menceritakan, saling meneguhkan, saling memberkati. Ini yang diminta Tuhan. Jadi saudara itu mesti suka saling ya, karena harapan memudar, saya tuliskan mereka tinggalkan Yerusalem. Karena harapan yang bangkit, mereka kembali dalam persekutuan yang betul, persekutuan yang erat, ya saling memperhatikan, saling mendorong. Nanti baca surat Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita terteguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Nah, pengakuan pengharapan.
Ini diutarakan oleh 2 murid ini, lalu diutarakan oleh ke-11 murid. Ya, jadi saling memberi pengakuan pengharapan, saling memperhatikan, saling mendorong ya dalam apa? Ibadah. Karena itu saya selalu mendorong saudara dalam ibadah ya. Kesimpulan, untuk memulihkan harapan yang pudar, lakukan hal-hal ini. Pertama, kalau sudah pudar, coba jangan diam aja, bercakap-cakaplah. Walaupun engkau rasanya, kok gini ya. Coba ngomong-ngomong tentang Yesus yang tersalib loh ya. Kalau di Komsel, saudara hadir dan persekutuan di tempatmu, atau kalau bisa keluarga. Saudara ngomong aja. 2-3 orang, kalau saudara ya nggak punya tempatnya jauh, saudara punya keluarga 2-3 orang, itu gereja. Tuhan hadir dalam percakapanmu. Hadirkan Tuhan dengan memuji, dengan kumpul, dengan keluarga, ya, membaca Alkitab. Yang kedua, desak Yesus untuk berfirman. Dengan apa? Dengan doamu dalam Roh Kudus. Supaya dia itu menyatakan, reveal. Jadi Tuhan bisa ngomong. Makin banyak dia yang ngomong, makin kau kenal dia. Yang ketiga, coba kamu kembali dan persekutuan dengan murid-murid Tuhan yang bisa saling menguatkan, ya, saling, ya. Saudara bisa lewat telepon, sekarang kan bisa lewat HP kita, video call. Yuk kita saling ngomong-ngomong, sudah call, ya, saudara saling meneguhkan, luar biasa. Dan itu membuat harapanmu yang mau pupus itu bangkit kembali, muncul kembali. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita mau datang, dan ini adalah akhir dari seri tentang pengharapan. Doakan saya untuk saya lagi menentukan yang mana, ya, tema apa yang saya berikan. Beberapa sudah saya kumpulkan, tapi menentukan yang mana ini yang akan saya berikan. Ya, mari kita mau percaya kasih Tuhan, karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Nyata dalamku, kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Karyamu, kasih-Mu, kasih-Mu
nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Amin. Nama-Mu berkuasa. Satu. Mari kita berdiri bersama. Harapanku, di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan harapanku. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Pengharapan terang hidupku. Pengharapanku yes, harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes, ku percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Angkat suara-Mu, kami puji-puji janji-Mu. Aman dalam nama-Mu Tuhan, Kaulah harapanku. Kami mau kembali pada janji-Mu Tuhan. Janji-Mu janji menghidupkan. Bangkitkan kami kembali, umat-Mu ya Tuhan. Hidupkan kami kembali.
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Menyembah. Haleluya, haleluya. Kami sadar hari sudah jauh malam. Hari-hari yang penuh kegelapan oleh karena iblis bekerja dahsyat. Tapi kami percaya janjimu lebih kuat daripadanya. Jaminanmu lebih dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang sanggup menaungi kami dari semua gangguan, dari semua serangan, karena Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau ada di dalam kami, dan janjimu selalu ya dan amin bagi kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus mencengkeram hati anak-anak-Mu. Berikan mereka Tuhan anugerah-Mu yang lebih dahsyat. Tuhan, berlimpah-limpah kekuatan Roh Kudus. Dan itulah yang akan menyelamatkan kami. Ya benar. Kami butuh Tuhan, tangan-Mu Tuhan, selalu Engkau ulurkan. Kami butuh Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Kau, supaya kami mendapat koneksi senantiasa dengan tempat maha tinggi yang memberikan kami kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pakai semua anak-anak-Mu, urapi kami semua, beri kepada hamba-Mu pengertian-pengertian lebih lanjut apa yang harus hamba-Mu sampaikan pada umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, bagi gereja-gereja-Mu khususnya di Indonesia. Tuhan, berkatilah Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu semuanya. Terima kasih. Kami mau menerima berkat dari Tuhan, kami tadakan tangan kami, dan saudaraku terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai saudara sampai Maranatha, Dia datang kembali. Haleluya. Dan semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.